Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua peserta didik kelas 12 jurusan Bisnis Daring dan Pemasaran. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang melakukan perawatan display produk. Ada beberapa materi yang akan kita bahas, yaitu tentang perawatan produk secara umum, perawatan produk yang disimpan di gudang, perawatan display produk di supermarket, perawatan display produk fresh, dan perawatan display produk fashion. Khusus untuk video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang dua materi, yaitu perawatan produk secara umum dan perawatan produk yang disimpan di gudang. Sedangkan perawatan display produk di supermarket, produk fresh, dan produk fashion akan kita bahas pada video pembelajaran berikutnya. Baiklah, kita akan mulai untuk membahas tentang perawatan produk secara umum. Produk harus disimpan dan ditata dengan rapi. Hal ini bertujuan agar dapat menjamin keamanan dan mutunya sejak barang itu datang ke toko melalui gudang sampai barang tersebut siap untuk dijual kepada para calon pelanggan. Ada beberapa tujuan perawatan dan penyimpanan produk. Yang pertama, yaitu memudahkan pengecekan dan mengetahui jumlah persediaan produk. Kemudian, memudahkan pemilihan, pencarian, dan pengambilan produk yang diperlukan. Memelihara barang secara tepat sesuai dengan karakteristiknya guna menjaga keawetan produk tersebut. Kemudian, memudahkan pengawasan produk dan mengurangi risiko kehilangan produk. Perawatan counter secara umum. Dalam merawat counter sebagai tempat display produk, hal-hal yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. Membersihkan ruangan secara rutin agar terhindar dari bau tidak sedap, debu, dan jenis pencemaran lainnya. Selain itu, perlu adanya ventilasi yang cukup pada counter sebagai sarana pertukaran udara. Kemudian memastikan ketersediaan air agar tetap terjaga dan adanya saluran pembuangan yang cukup serta mudah untuk dibersihkan. Membersihkan ruang display, produksi, dan penyimpanan setiap hari, baik dengan cara itu disapu maupun dipel dengan deterjen atau disinfektan. Kemudian menyediakan tempat sampah yang mudah dijangkau. Melakukan daily cleaner terhadap semua peralatan di counter fresh, dan membersihkan showcase, coaster, dan alat bantu penghias counter lainnya setiap minggu. Teknik merawat produk. Beberapa teknik perawatan produk adalah sebagai berikut. Untuk produk yang tidak memerlukan tempat penyimpanan khusus, syarat-syarat tempat yang harus dipenuhi adalah aman dan sehat, yaitu terhindar dari tikus dan hewan lainnya, seperti kecoa ya, dan tidak kotor serta tidak berdebu. Kemudian, untuk produk yang memerlukan tempat khusus, misalnya produk yang harus disimpan pada alat pendingin, alat pemanas atau penghangat, serta tempat dengan temperatur khusus, syarat-syarat tempat yang harus dipenuhi adalah 1. Produk disimpan sesuai jenis dan golongannya. Kemudian, memberikan penerangan ruangan yang cukup. Suhu diatur sesuai kebutuhan. Menyiapkan petugas khusus untuk menjaga kebersihan, keamanan, dan kelayakan dalam mengoperasikan produk. Menjaga kebersihan dan keamanan produk yang disimpan, serta memasang atau menempatkan alat keamanan darurat sesuai kebutuhan, seperti alarm, tabung pemadam kebakaran, dan baju pelindung dari bahaya. Berikutnya kita akan membahas tentang perawatan produk yang disimpan di gudang. Gudang sebagai tempat untuk penyimpanan produk harus tetap bersih dan rapi. Jika kondisi gudang berantakan ditambah lagi dengan produk-produk yang berserakan dan kotor,
suasananya akan sangat menjadi tidak nyaman bagi pengelola gudang. Selain itu nanti pendistribusian produk juga pasti tidak akan lancar. Administrasi gudang pun tidak akan tertib. Produk juga akan jadi rusak dan akan berdampak pada kesulitan dalam penyusunan laporan penjualan dan untuk stok produk, serta nanti otomatis akan berpengaruh pada berkurangnya keuntungan perusahaan. Oleh karena itu, pengelola gudang harus menjaga kebersihan dan kerapian gudang yang meliputi bagian yaitu kebersihan lantai. Setiap hari lantai harus disapu dan dipel sebelum aktivitas dimulai agar terkesan rapi dan bersih. Dan sediakan pula tempat khusus peralatan kebersihan gudang. Bahkan juga setelah dibersihkan, lakukanlah pencatatan dengan menggunakan checklist yang diberi paraf oleh petugas kebersihan yang berjaga. Kemudian, yang dilakukan lagi yaitu tentang kebersihan dinding dan langit-langit. Kotoran, debu, dan sarang laba-laba yang berada di langit-langit dan di dinding harus dibersihkan karena ini akan mengganggu pandangan mata, serta pembersihan tidak harus dilakukan setiap hari. Untuk ini bisa tergantung pada kondisi. Kemudian, pencegahan hama. Lakukan pembersihan secara berkala untuk mencegah adanya rayap, tikus, atau serangga lain yang dapat merusak produk-produk yang ada di gudang. Lakukan juga pencatatan secara berkala. Adapun alat-alat atau bahan yang biasanya diperlukan untuk menjaga kebersihan gudang biasanya berupa alat pembersih lantai seperti pel dan ember, kemudian cairan disinfektan atau karbol, dan pestisida kalau ini memang diperlukan. Kita lanjutkan untuk membahas perawatan gudang persediaan. Pengelola gudang juga harus menjaga kebersihan gudang, terutama jika gudang menyimpan produk makanan dan minuman. Produk yang nantinya dibeli konsumen harus terjamin kebersihan dan kualitasnya. Penyimpanan produk yang tepat akan menentukan mutu atau kualitas produk yang akan dijual. Hal-hal yang perlu dilakukan atau diperhatikan terkait dengan perawatan gudang persediaan adalah ruangan penyimpanan harus dalam kondisi yang kering, bersih, serta bebas dari sampah serta debu atau kotoran. Kemudian, ruang penyimpanan juga harus dibersihkan setiap hari oleh petugas yang menangani kebersihan ini. Biasanya dilakukan oleh cleaning service sesuai checklist yang dibuat. Kemudian, dilarang menyimpan makanan dan minuman atau meludah, bahkan merokok dan memakai obat untuk penggunaan pribadi di area penyimpanan. Kemudian toilet dan wastafel juga harus terpisah dari ruangan penyimpanan dan harus terjaga kebersihannya. Dan berikutnya, rekaman kegiatan pembersihan harus tersedia dan dapat diakses jika suatu saat diperlukan. Berikutnya yaitu tentang keamanan produk gudang. Keamanan produk di gudang menjadi salah satu kunci untuk mengurangi kerugian sehingga perusahaan dapat bertahan. Gudang yang tidak aman akan menyebabkan perusahaan menjadi rugi, bahkan mungkin bangkrut karena adanya pencurian barang dengan mudah oleh para pencuri. Kemudian, oleh karena itu, ada hal-hal yang perlu diperhatikan terkait dengan keamanan gudang, yaitu hanya petugas dan orang yang berkepentingan yang dapat masuk ke dalam gudang. Pintu gudang juga harus selalu terkunci jika tidak ada proses penerimaan dan pengeluaran barang. Kemudian kunci gudang disimpan oleh kepala gudang atau orang yang berwenang
jika kepala gudang sedang berhalangan. Demikianlah tadi materi kita tentang cara perawatan display produk untuk materi perawatan produk secara umum dan perawatan produk yang disimpan di gudang. Untuk membahas lebih lanjut atau lebih memahami lagi, silakan kalian baca buku sumber yang saya gunakan untuk menjelaskan materi ini, yaitu buku penataan produk untuk SMK kelas 12 BDP penerbit Erlangga tahun 2019. Demikian, sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.